lain ini. Waktu Nabi SAW lagi sendirian dan memanggil para sahabat untuk berkumpul, sementara proses 100 orang yang bersama Nabi SAW ini berkumpul, orang ini melihat kesempatan itu, Nabi SAW sendirian, Syaibah ini. Maka dia menghenuskan pedangnya lalu mendekati Nabi SAW. Nabi SAW melihatnya lalu berkata padanya, ada apa dengan wahai Syaibah? Kata dia, aku ingin membela wahai utusan Allah. Nabi SAW berkata, beristighfarlah kepada Allah. Waktu itu Nabi sendirian, sahabat lagi tidak ada. Syaibah beristighfar, mengatakan astagfirullah. Lalu Nabi SAW meletakkan lagi tangannya yang mulia di dada Syaibah, yang saat telapak tangan Nabi SAW diangkat, Syaibah pun berkata, tiba-tiba aku menemukan Nabi SAW manusia yang paling aku cintai. Padahal sebelumnya aku sangat membenci dia. Dan aku tiba-tiba merasa dadaku terlapangkan buat Islam. Dan sekarang terbalik. Gara-gara perbuatan Nabi SAW ini, maka Syaibah balik menghenuskan pedangnya tadi, yang penuh, pedang terhunus tadi, dia membunuh Nabi SAW, dia membela Nabi SAW. Jadi berdua dengan Nabi. Kuasa Allah SWT. Sampai akhirnya terkumpullah sahabat-sahabat Nabi di situ, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair berkumpul semua, termasuk paman Nabi SAW Abbas, yang kurang lebih tadi saya katakan jumlah mereka 100 orang. Maka Nabi SAW berkata kepada Abbas, wahai Abbas, panggillah orang-orang, suruh mereka kembali. Abbas ini saya sudah katakan kemarin, suaranya sangat lantang, keras, sampai dia kalau mau panggil pengembala dombanya dari depan rumahnya saja, suaranya kedengaran di padang pasir gitu, ya. Abbas mulai memanggil, wahai hamba-hamba Allah, kumpullah, ini adalah utusan Allah. Tapi masih saja pasukan berserakan, karena kacau ini, ya. Kalau mereka lagi lari, ya, ini susah untuk ditahan. Maka pada saat itu tidak berkumpul, serta umumnya masih melarikan diri. Nabi SAW mengatakan, wahai Abbas, panggil, katakan, wahai orang-orang yang telah membaiat di bawah pohon, kumpullah. Yang 1.400 orang di kesepakatan Hudaybiyah, yang juga ikut di Khaybar, panggil mereka. Maka Abbas mengatakan, wahai para pembaiat di bawah pohon, mana baiat kalian? Mendengarkan kalimat baiat ridwan, dan sudah pernah kita jelaskan pada saat kesepakatan Hudaybiyah, kalau Nabi SAW setelah dibaiat, para sahabat meletakkan tangan di atas tangan Nabi SAW lalu mengatakan, aku janji setia Rasulullah hidup mati untuk agama Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti ahli surga. Ada jaminan surga. Begitu dipanggil, wahai ahli baiat ridwan, wahai ahli syajara, yang baiat di bawah pohon, maka para sahabat tiba-tiba mulai mendengarkan itu. Tersebar berita, Rasulullah memanggil ahli syajara dipanggil. Sebagian mereka menceritakan kejadian tersebut saat Nabi SAW memanggil pembaiat atau para pembaiat di bawah pohon. Sebagian mereka sedang melarikan diri dan tidak bisa lagi menghentikan kudanya yang sedang berlari kencang, maka ia pun loncat dari kudanya dan kembali ke kancah peperangan dan akhirnya bergabung dengan Nabi SAW. Tapi karena suara, walaupun suara Abbas besar, lembah Hunain luas, kancah peperangan, perang lagi berkecamuk, maka berkumpul saya katakan tadi hanya 100 orang saja. Dan uniknya, di antara 100 orang itu ada 2 wanita. Namanya Ummu Umarah, ini terkenal, Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Ini memang wanita hampir semua peperangan Nabi SAW hadir. Ummu Umarah, ya, yang pada saat Nabi SAW di perang Uhud mengatakan, waktu seluruh anak-anak panah dan tombak-tombak Quraisy terarahkan padaku di Uhud, aku menemukan Ummu Umarah atau Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Itu Nusaybah binti Ka'ab mematah-matahkan anak panah dan tombak tersebut. Dia bersama dengan Ummu Hakim. Maka Ummu Umarah berkata, wahai Rasulullah, apakah kami bisa menghukum mati para prajurit yang melarikan diri dari kancah peperangan? Jadi ini luar biasa imannya perempuan ini.
Waktu dia lagi membela Nabi SAW bersama dengan sahabat Nabi yang 100 orang, sambil menangkis-nangkis serangan musuh, Ummu Umarah mengatakan, ya Rasulullah, boleh enggak kami setelah ini, kalau kami menang, kami menghukum mati semua orang yang lari dari kancah peperangan itu. Kata Nabi SAW, tidak perlu, biarkan saja mereka. Nanti ada hukum tersendiri. Sementara Ummu Hakim siap dengan pedangnya di tangannya, dan ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kau lakukan dengan pedangmu, wahai Ummu Hakim? Kata Ummu Hakim, bila aku menemukan siapapun dari musyrik ya, di depanku, maka aku akan menyobek perutnya. Maka Nabi SAW tersenyum dengan keputusan Ummu Hakim itu. Sambil mereka terus menangkis serangan-serangan musuh. Jadi cuma 100 melawan 12.000 pasukan itu. Tapi subhanallah, pada saat genting seperti itu, pertolongan Allah SWT datang. Para malaikat yang maha suci, ya, mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat diturunkan oleh Allah yang Maha Suci dan Maha Perkasa dari langit. Kaum muslimin pada saat itu sempat melihat warna hitam di langit, gelap. Dan saat warna hitam itu mendekati lembah dan tersebar di seluruh lembah, ada salah seorang dari mereka mengatakan, kami kesulitan membersihkan lebah-lebah hitam yang menempel di badan salah seorang di antara kami. Jadi pada saat itu tiba, ternyata warna hitam itu mendekat lembah, dan yang ketimpa muslimin adalah seperti lebah-lebah warna hitam. Dan mereka berusaha membersihkan saking banyaknya lebah-lebah itu. Tapi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Hawazim, nanti ada di antara mereka yang masuk Islam menceritakan masalah itu. Di antaranya Malik ibn Auf nanti masuk Islam, pimpinan perang mereka. Itu menyaksikan banyak sekali pasukan berkuda putih, ya, yang di atas kuda tersebut terdapat laki-laki menggunakan baju-baju yang berwarna putih dan berbadan kekar, serta mereka bercahaya. Ini tentu pasukan malaikat yang datang membantu Nabi SAW, karena pasukan kocar-kacir pada saat itu. Saat melihat kejadian tersebut, Hawazim ketakutan, karena jumlah pasukan malaikat banyak sekali. Walaupun tidak disebutkan jumlahnya, kalau di perang Badar disebutkan tentang jumlah mereka, ya, berapa ribu malaikat yang datang, tapi di sini tidak disebutkan. Tetapi pasukan malaikat penuh di lembah tersebut. Maka pasukan Hawazim untuk lihat pasukan malaikat datang, mereka pun bubar, lari, kocar kacir sekarang. Seluruh lembah pada saat itu penuh dengan ghanimah. Spontan saja mereka lari semuanya, meninggalkan pedang, perisai, segala macam. Dan seperti yang dikatakan oleh Durab, ya, kalau pasukan pada saat kocar kacir, mereka tidak akan membawa lagi atau memikirkan istri dan anak-anak mereka. Maka akhirnya tertinggallah seluruh unta-unta dan kuda Hawazim, wanita mereka, anak-anak mereka, dan tinggal laki-lakinya. Semuanya mereka melarikan diri, termasuk Malik bin Auf sendiri melarikan diri. Pada saat itu mereka lari ke ujung lembah Hunain. Kemudian mereka naik ke atas posisi gunung yang cukup tinggi pada saat itu. Kemudian Malik mulai lagi mengumpulkan kekuatan. Kita berkumpul dulu. Ghanimah kita semua, pedang-pedang dan perisai kita semuanya ada di bawah. Anak perempuan kita di bawah. Kita harus melawan lagi. Pada waktu yang bersamaan, muslimin yang tadinya kocar-kacir itu mulai masuk. Mulai masuk bersama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memerintahkan, kejar. Dikejarlah oleh sebagian sahabat. Lalu kemudian Malik bin Auf terus mengumpul pasukannya, mengatakan biarkan, mereka menyerang biarkan, kita kumpul terus. Sampai jumlah mereka terkumpul waktu itu Malik bin Auf kurang lebih 10.000 orang. Karena mereka jumlahnya 12.000. Mereka terkumpul 10.000 orang. Lalu pasukan muslimin, karena Nabi SAW mengatakan siapa yang sudah masuk lembah kejar Malik bin Auf, kejar. Jadi ada 2 orang, ada 5 orang, ada 10 orang, ada 100 orang, kejar. Jadi pasukan muslimin tidak berkumpul jadi satu. Maka setiap kali ada pasukan muslimin yang mendekat, kata Malik bin Auf, kira-kira dari suku mana itu? Siapa yang menyerang ini? Mereka bilang dari ciri khasnya ini suku Sulaim. Ya, rupanya suku Sulaim ini mereka punya ciri khas, dikenal. Setiap suku Arab dulu punya ciri khas dalam berperang. Di antaranya suku Sulaim ini meletakkan cemeti mereka di bagian kepala kuda. Jadi tempat meletakkan anak panah itu bukan ditaruh di punggung belakang, tapi ditaruh di bagian kepalanya kuda, di depan untuk mudah diambil. Itu ciri khasnya suku Sulaim. Maka mereka tahu dari situ gitu. Maka kata Malik bin Auf, biarin aja, suku Sulaim bukan ahli perang. Kumpul aja terus. Selang beberapa waktu,
datang lagi beberapa orang dari muslimin, lalu ditanya oleh Malik bin Auf, siapa mereka ini? Kata orang-orang, ini adalah penduduk Madinah dari sahabat-sahabat Muhammad. Dan ciri mereka, mereka meletakkan cemeti panah mereka di bagian belakang kuda. Jadi caranya untuk mengambil anak panah, mereka dari belakang ambil. Itu penduduk Madinah, ciri khasnya. Kata Malik, tidak usah khawatir, tetap berkumpul, kita masih bisa melawan mereka. Selang beberapa waktu datang lagi kelompok muslimin yang ketiga, jumlahnya lebih besar lagi. Dan mereka meletakkan cemeti mereka di bagian kuping kudanya, jadi diikat dengan bagian tali pinggirnya itu ada cemeti ditaruh di situ, tempat peletakan anak-anak panah. Maka Malik bertanya, siapa mereka ini? Kata mereka, sahabat Muhammad tapi dari penduduk Mekah. Lalu Malik bertanya lagi, siapa yang bersama mereka itu yang memiliki imamah berwarna kuning? Kebetulan di pasukan penduduk Mekah ada satu orang ikut tapi imamahnya kuning gitu. Maka mereka berkata, itu Zubair bin Awam. Apa kata Malik? Kalau begitu sekarang lari. Kenapa terjadi ini teman-teman sekalian? Rupanya Malik bin Auf ini punya kisah sendiri dengan Zubair. Zubair bin Awam orang yang sangat pemberani. Yang kita sudah ceritakan di perang Khaybar, bagaimana dia membunuh tokoh-tokoh Yahudi gitu kan. Dan setiap kali perang berkecamuk pasti dia selalu di depan, baru takbir dia serang sendiri pasukan musuh. Pemberani sekali. Di masa kecil Malik bin Auf ini pernah duel berantem sama Zubair dan selalu kalah. Selalu kalah. Maka dia begitu lihat Zubair dan disampaikan itu adalah Zubair, dia lari. Karena secara pribadi punya ketakutan masa kecil. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu gara-gara kejadian tersebut Malik tidak jadi melawan, pergi lari. Malik waktu itu melarikan diri ke wilayah Lai namanya, yang merupakan benteng terkuat di wilayah kota Taif. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, carikan untukku Khalid bin Walid. Jadi sudah waktu lembah sudah dikuasai oleh Nabi SAW, sahabat sudah mulai berkumpul, suruh cari Khalid bin Walid. Perlu kita review kembali, Khalid bin Walid memimpin pasukan Sulaim, suku Sulaim, waktu awal turun di lembah. Kan langsung diserang tiba-tiba. Suku Sulaim kan bubar, Khalid bin Walid rupanya jadi korban pada saat itu, radhiyallahu anhu. Dikatakan dalam riwayat-riwayat sahih bahwasanya tidak tertinggal satupun celah di badan Khalid bin Walid kecuali kena sabetan pedang dan tombak ataupun anak panah. Jadi sudah dalam keadaan seperti orang sakarat, radhiyallahu anhu pada saat itu. Maka Nabi SAW datang pada saat melihat Khalid sudah ditemukan, maka beliau pun alaihissalam berdoa kepada Allah, lalu menyemburkan ludah beliau ke seluruh lukanya Khalid. Tapi ingat, ini ludah siapa? Rasulullah SAW. Ya. Kemudian beliau pun mengusap ludah tersebut di seluruh lukanya Khalid bin Walid. Dan subhanallah pada saat itu ya, lukanya sembuh semua dan para sahabat menyaksikan. Padahal sabetan-sabetan pedang, tombak, ada yang lubang, anak panah, luka, di wajahnya pun penuh. Tapi Nabi SAW dengan hikmah Allah SWT berhasil menyembuhkan itu. Lalu Nabi SAW berkata kepada Khalid, bangunlah dan pimpinlah peperangan. Maka Khalid pun tiba-tiba bangun dan menyerang musuh. Duraib bin Syumma salah satu yang melarikan diri, yang orang tadi tua, buta, 160 tahun umurnya, itu lari dengan pemikul-pemikulnya, orang yang memikul, lari dari kancah peperangan. Tapi karena ia buta, gitu kan, pada saat itu dia cuma bisa bilang, mau kemana? Pasukan sudah kalah, larilah, gitu kan. Nah karena rupanya pemikul-pemikul dia ini merasa berat, gitu kan, maka ditinggal, gitu kan. Ada sebagian athar menyebutkan Duraib ini dia berada di atas unta. Jadi cuma ada satu orang yang pegang tali kekangan untanya. Itu lari orangnya. Maka dia pegang tali unta tersebut, tapi karena dia buta dia nggak tahu ke arah mana kuda unta ini mau diarahkan. Uniknya pada saat itu dia mengarahkan untanya ke arah pasukan muslimin. Maka dia ditangkap oleh satu prajurit muslim namanya Rabi'ah bin Rufai al-Aslami. Rabi'ah bin Rufai al-Aslami. Dan ini Rabi'ah ini orang yang masih sangat muda, umurnya juga masih di bawah 30 tahun, enggak punya pengalaman perang. Sebagian buku menyebutkan Rabi'ah ini baru ikut perang di situ. Pembebasan kota Mekah, lalu perang yang pertama kali di sini. Maka dia lihat di atas unta ini ada kotak. Dia lihat untanya musuh, ada kotak di atas. Dia pikir di dalamnya ini perempuan, gitu kan. Mungkin wanita, anak kecil. Maka Rabi'ah kaget waktu dia lihat suara laki-laki, Duraib.
Lalu Rabi'ah menurunkan kotak itu, karena Duraib orang yang kecil sekali, sudah 160 tahun badannya mengecil, diturunkan kotak tersebut. Lalu dibuka tirainya, kemudian Rabi'ah karena belum punya pengalaman dalam membunuh, dia lalu memukul ke arah lengannya Duraib. Ambil pedang, dia mau bunuh sebenarnya niatnya, tapi belum pengalaman titik mana yang dia harus tekan supaya bisa mati, maka dia mengarahkan pedang kena lengan kanannya. Jadi saking kerasnya badannya Duraib ini, dan tinggal tulang-tulang saja gitu, keras sekali, sampai tidak mempan itu tebasan pedang, mungkin karena tidak terlalu keras, seperti pedangnya mental gitu. Lalu kemudian pada saat itu keluar sedikit darah, luka sedikit. Duraib berkata kepada Rabi'ah, siapa namamu? Dia mengatakan, saya Rabi'ah. Duraib berkata, bukan begitu caranya membunuh, hai anakku. Maka Duraib mengajarkan Rabi'ah, begini caranya membunuh gitu. Lalu Duraib mengatakan, hai anak muda, jangan pakai pedangmu karena pedangmu kurang bagus untuk membunuh. Kata Duraib, sini pedangmu dulu, dilihatin. Karena dia orang buta, Rabi'ah kasih gitu. Dipegang sama dia, gak bagus pedangmu ini, gak bisa dipakai membunuh. Lalu diambil pedangnya, dia bilang, ini pakai pedang saya membunuh. Kata si Duraib ini. Diambillah pedangnya tersebut, lalu kemudian Duraib mengajarkan, cara membunuh itu seperti ini. Tusuklah bagian ulu hati, tusuklah bagian perut, tebaslah leher. Ya. Diajarkan, tapi dia dengan memberikan isyarat saja. Lalu kemudian setelah mengajarkan instruksi seperti itu, lalu kemudian Duraib berkata, sekarang kamu coba praktekin. Suruh bunuh dirinya. Tapi sebelum dibunuh, maka Duraib berkata, bila aku terbunuh, sampaikan kepada ibumu, kenanglah bagaimana para wanita terselamatkan. Kebetulan Duraib ini mengenal ibunya Rabi'ah. Karena dia sudah senior tua, dia rupanya dulu punya jasa. Duraib ini pernah menyelamatkan wanita-wanita dari Mekah pada saat satu waktu dalam peperangan besar melawan Hawazim, Quraisy melawan Hawazim, maka akhirnya Duraib menyelamatkan wanita-wanita Quraisy, disuruh pergi. Salah satunya ibunya Rabi'ah ini. Tapi Rabi'ah tidak mengerti masalah itu. Dia mengetahui instruksi adalah bunuh orang kafir, maka dibunuhlah Duraib ini, mati. Tapi uniknya dia yang ajarkan cara untuk membunuh. Ya. Ini orang kafir unik ini. Maka setelah pulang ke Mekah, Rabi'ah menceritakan kejadian tersebut. Maka ibunya Rabi'ah sempat menangis. Lalu Rabi'ah bertanya, apa gerangan? Kenapa anda menangis ibu? Kata ibunya, dulu di masa jahiliyah, ibu berserta sebagian keluarga dari kalangan ibu-ibu Mekah tertawan. Dan Duraib lah yang menyelamatkan kami. Sebagian buku sejarah juga menyebutkan kalau Rabi'ah waktu itu umurnya masih 16 tahun. Jadi tidak punya pengalaman sama sekali. Rabi'ah lalu mengatakan pada ibunya, aku benar-benar tidak mengerti masalah itu. Aku cuma tahu kita di kancah peperangan boleh membunuh orang kafir, seperti itulah. Ringkas cerita teman-teman sekalian, terkumpullah ghanimah pada saat itu kurang lebih 40.000 domba, 24.000 unta. Ya, ini sebagian buku sejarah menyebutkan ini riwayat yang paling kuat sebenarnya. Terkumpul 40.000 domba, 24.000 unta, 8.000 wanita, dan ada 10.000 anak-anak. Serta lembah itu penuh dengan emas dan perak dan tidak bisa terhitung lagi jumlahnya.